Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Perjanjian Baru. Mari kita buka kitab kita dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita semua dan kita semua mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini ialah memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terlintas dalam benak pikiran kita ketika kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, yaitu melakukan, memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini untuk kita yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Gimana Bang kalau belum mempunyai anak? Ya kita tetap harus mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita sudah mempunyai anak, kita tidak lagi bingung dengan apa kita mengajarkan anak kita. Tapi mari kita cari tahu dahulu latar belakang firman Tuhan pada hari ini. Surat Kolose merupakan surat yang termasuk dalam golongan surat-surat penjara. Surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus. Surat Kolose ditulis sekitar tahun 62 Masehi, Bapak Ibu. Jemaat di Kolose merupakan jemaat yang didirikan oleh Epafras, seorang yang bertobat di bawah pelayanannya Paulus dan juga rekan sekerjanya Paulus dari Kolose. Oleh sebab itu, jemaat Kolose ini pun masih digolongkan sebagai jemaat asuhan Paulus. Rasul Paulus menulis surat ini karena jemaat Kolose merupakan jemaat yang sudah percaya kepada Allah, tetapi pada saat itu juga muncul ajaran-ajaran guru-guru palsu yang mengancam masa depan rohani jemaat Kolose, yang tertulis dari Kolose 2, Kolose pasal 2 ayat 8. Hal itulah yang menggerakkan Rasul Paulus mengirim surat ke jemaat Kolose supaya mereka tidak mudah disesatkan dan tetap mempertahankan iman kepercayaan mereka. Dari hal tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari nas firman Tuhan pada hari ini. Poin yang pertama yang saya akan berikan ialah salam Rasul Paulus. Bisa kita lihat dengan jelas di ayat 1 dan 2. Dengan perikopnya saja sudah jelas salam. Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose dengan menyampaikan salamnya dan sekaligus memperkenalkan diri secara formal dan menekankan kerasulannya. Jika dilihat dalam bahasa aslinya yaitu apostolos, yang artinya utusan, berarti Rasul Paulus menekankan kerasulannya karena ia menunjukkan bahwa ia adalah utusan dari Allah yang sudah dipercayakan Allah pada masa itu. Tentu kalau utusan dari Allah maka diberi otoritas dalam menyampaikan Injil ke jemaat Kolose. Paulus juga menggunakan identitas sebagai rasul supaya jemaat yang ada di Kolose dapat menerima dia. Paulus juga tidak lupa mengikut sertakan nama Timotius dalam suratnya karena Timotius adalah anak rohani yang sudah dipercaya kepadanya yang diberikan Tuhan. Timotius inilah juga termasuk rekan kerja Paulus dan yang selalu menolong Paulus dalam pelayanannya. Makanya Paulus mencantumkan namanya dalam surat kirimannya kepada jemaat di Kolose. Dan bukan hanya itu saja, Timotius menemani Rasul Paulus di masa waktu itu dia di penjara. Juga terlibat dalam penyusunan surat meski hanya sebatas menulis apa yang
didiktekan oleh Pak Rasul Paulus. Jadi dapat kita lihat bahwa pentingnya adalah salam dan perkenalan diri secara formal ketika menulis surat supaya dapat diterima dengan baik. Kemudian pentingnya tim pelayanan untuk memberitakan firman. Jadi apa yang dapat kita aplikasikan dari poin 1 ini ialah orang tua yang mempunyai otoritas kepada anak. Orang tualah yang dipercayakan Allah untuk mendidik, memberitakan firman Tuhan kepada anak. Anak adalah titipan Allah kepada orang tua. Tugas orang tua ialah mendidik anaknya supaya anak dapat melekat kepada Allah. Maksudnya ialah membangun relasi dengan baik supaya kerohanian anak dapat bertumbuh secara baik. Dan poin kedua ialah Bapak Ibu, setelah poin kedua ialah ucapan syukur Rasul Paulus. Bisa kita lihat dari ayat ke-3 sampai ke-8. Setelah Paulus menyampaikan salamnya dan sedikit perkenalan kepada jemaat Kristen di Kolose, maka Paulus memulai suratnya dengan kalimat selalu mengucap syukur. Paulus dan tim mengucap syukur kepada Allah karena didorong oleh pertumbuhan iman dan kasih jemaat Kolose. Hidup jemaat Kolose yang ditransformasi oleh Injil ternyata terus bertumbuh. Ucapan syukur Paulus dan tim pelayanannya diekspresikan dalam doa. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih Kristus. Iman dan kasih jemaat bertumbuh karena mereka memiliki pengharapan kepada Allah melalui kebenaran firman yang disampaikan kepada mereka, yaitu Injil oleh Epafras. Di dalam poin kedua ialah ucapan syukur. Jadi ketika orang tua sudah melakukan tugasnya dengan mengajarkan anaknya, dengan memberitakan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan lingkungan keluarganya. Maksudnya di sini ialah menghidupkan firman Tuhan dengan aktivitas sehari-hari di dalam keluarga. Mengajak anak untuk ke gereja. Jangan memerintah anak untuk ke gereja, tetapi orang tuanya sendiri tidak mau ke gereja. Jangan seperti itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Itu tidak baik dan tidak patut dicontoh. Poin ketiga ialah doa Rasul Paulus yang terambil dari ayat 9 sampai 14. Setelah Rasul Paulus menyampaikan ucapan syukur kepada Allah karena kehidupan jemaat Kolose yang mengalami pertumbuhan dan iman dan kasih, maka Paulus melanjutkan suratnya dengan doa untuk jemaat Kolose. Paulus berdoa dan memohon supaya jemaat Kolose menerima hikmat dan pengertian yang diarahkan kepada pelaku yang benar dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dengan hikmat dan pengertian yang mereka peroleh, mereka mampu mengenal tentang Allah. Sehingga ketika mereka sudah mengenal di hadapan Allah, Paulus juga mendoakan jemaat di Kolose supaya mereka hidup layak bagi Tuhan. Di ayat 12 dan 14 bisa kita lihat Paulus kembali menaikkan ucapan syukur kepada Allah karena Allah telah memperlayakan jemaat Kolose mendapat bagian dalam kerajaan surga dan telah melepaskan dari kuasa kegelapan dan memindahkan jemaat Kolose tersebut ke dalam kerajaan Kristus. Artinya Allah memindahkan umatnya dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Kristus. Berarti umatnya tidak berada lagi di bawah pemerintahan kegelapan, namun berada di bawah pemerintahan Kristus. Pemindahan itu dilakukan Allah melalui penebusan dan pengampunan dosa dalam diri Yesus. Aplikasi dalam poin yang ketiga ialah orang tua harus terus-menerus melihat proses pertumbuhan anak dan berdoa terus-menerus untuk anak. Karena oleh kuasa doalah yang dapat menggetarkan hati dan pikiran anak melalui Roh Kudus yang berdiam
di dalam diri Anda. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan pada hari ini ialah sebagai orang tua kita harus memberitakan firman kepada anak. Karena kalau tidak memberitakan firman kepada anak, maka anak tersebut akan mudah terombang-ambing dengan tawaran dunia, apalagi semakin maju dunia ini melalui teknologi. Doa adalah nafas kehidupan. Melalui doa kita dapat berkomunikasi dengan Allah, dan Allah bisa bekerja untuk anak kita dengan ajaib, dengan sangat luar biasa. Dan dengan doa kita bisa mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah dalam segala hal. Doa adalah sumber kekuatan untuk kita semua. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Demikian firman Tuhan. Pada hari ini kita berdoa. Amin. Amin.